Dan akan membuahkan kepada dia juga untuk malu. Untuk malu. Malu apa? Berbuat dosa dan maksiat. Berbuat dosa. Kok bisa malu bagaimana coba? Ya nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Ternyata kita pakai maksiat. Mata anugerah yang Allah berikan kita pakai bikin murkanya Allah. Lambe ini kan nikmat dari Allah toh. Terus kita pakai maksiat. Gak malu toh sama Allah. Malu lah. Jadi kan gitu. Jadi ini satu paket ya. Kalau dia sudah benar-benar menjaga 3 organ tadi dan dia gunakan untuk apa-apa yang menjadi ridhonya Allah dan apa yang Allah cintai, maka di situ akan malu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanana barakallahu fiik. Sifat malu ini penting. Anak kasih contoh beberapa contoh ya. Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad itu saat beliau di Arafah, qabadha lihyatahu, dia pegang jenggotnya sambil dia pergi menangis. Kenapa kok menangis? Dia malu kepada Allah atas dosa yang beliau lakukan. Di Arafah yang Allah itu turun memberikan ampunan kepada orang yang meminta ampunan. Fudail ibnu Iyad menangis. Dan tangisannya kenapa? Karena malu dengan Allah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh beliau. Beliau seorang imam, Masya Allah ya. Itu aja masih merasa punya dosa. Dan itu yang menjadikan dia menangis karena malu ke Allah. Kalau beliau aja menangis, tentunya kita lebih banyak menangis. Karena kita selalu berbuat dosa kepadanya. Itu malu. Saya contohkan lagi. Aswad ibnu Yazid. Seorang tabi'in yang mulia. Di saat beliau hampir meninggal dunia. Di sakaratul maut. Beliau menangis. Menangis. Kemudian faqila, lalu maka dikatakan kepadanya, malakil jaza, kenapa kamu itu berkeluh kesah? Pahamnya, para murid-murid beliau itu pahamnya, menangisnya Aswad ibnu Yazid karena apa? Berkeluh kesah. Tapi kata beliau tidak, aku bukan berkeluh kesah. Tapi astahi minallah, aku malu kepada Allah. Dengan dosa-dosa yang saya bawa. Sebentar lagi ajal datang kepadaku. Artinya sebentar lagi aku ketemu dengan Allah. Akan tetapi dosa-dosa yang saya bawa. Dosa-dosa yang saya bawa. Itu yang menjadikan aku malu di depannya. Imam Ahmad dalam bait syair yang ma'ruf itu. Beliau membuat bait amastahyaita ta'sini. Apakah kamu gak punya sifat malu? Dengan itu engkau bermaksiat kepadaku. Di bait yang kedua selanjutnya itu, engkau malu dari makhluk, tapi engkau tidak malu kepadaku. Imam Ahmad langsung masuk kamar, Pak. Dan menangis. Yuradidua, diulang-ulang tangisan itu.
Artinya sifat malu ini penting. Dan harus kita miliki. Wa mangzila azima. Kedudukan yang tinggi. Min manazil ubudiyah. Dari kedudukan pengambaan. Karena dunal haya, tanpa malu kepada Allah, maka kita serampangan berbuat dosa dan maksiat. Adamul mubala, tidak peduli kepada siapa engkau bermaksiat. Dan coba kita lihat sehari-hari kita, Pak. Dengan HP yang kita bawa aja loh, Pak. Bisa nggak kita malu dengan Allah? Apa yang kita tonton? Dengan uang yang kita pegang. Malu nggak engkau dengan Allah kalau Anda korupsi? Dengan mata yang kita lihat sehari-hari. Dengan kondisi keadaan yang di sekitar kita. Malu nggak engkau bermaksiat kepada Allah dengan melihat para wanita yang nggak makhluk bagi Anda? Ini semuanya harus ada sifat haya dari kita semuanya.